Halo, kembali lagi bersama gue Anbia dan hari ini kita akan berpodcast dengan robot lagi. Yeay. Sudah jam 3 pagi ini akan di-tag. Jam 4 nonton bola bosen, jadi kita akan berpodcast ria bersama robot. Kita tanya apakah ada yang menarik. Kita pembahasannya, gue juga gak tahu akan apa yang bisa dibahas bersama robot. Halo robot. Halo, senang sekali bisa ngobrol denganmu. Ada topik menarik apa yang ingin kamu diskusikan hari ini? Kita bisa bahas tentang teknologi terbaru, luar angkasa, seni, atau hal lainnya yang sedang kamu pikirkan. Apa yang paling membuatmu penasaran? Kalau kira-kira apa yang bisa kita bahas di berita-berita dengan adanya berita-berita terkini? Biar aku lihat berita-berita terbaru dulu ya untuk mencarikan topik yang menarik untuk kita bahas. Dari berita terbaru Bank Indonesia yang aku lihat, ada informasi menarik seputar kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, survei konsumen di bulan Mei juga menunjukkan kalau keyakinan masyarakat tetap kuat. Kira-kira topik mana yang lebih menarik untuk kita kulik lebih dalam? Apakah tentang kebijakan moneter atau optimisme konsumen? Kita bahas satu dulu, yaitu tentang BI. Lalu habis itu tentang konsumen. Baik, kita mulai dengan kebijakan Bank Indonesia dulu. Keputusan menaikkan BI rate menjadi 5,50% ini adalah langkah strategis untuk merespon dinamika ekonomi global dan domestik. Tujuannya tentu saja untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan laju inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran. Langkah ini diharapkan bisa menjaga daya tarik pasar keuangan Indonesia bagi para investor. Nah, setelah melihat pertimbangan di balik kebijakan Bank Indonesia ini, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang dampaknya terhadap konsumen? Iya, dampaknya apa sih dengan sebelum dampaknya terhadap konsumen, apa yang penyebabnya harus dinaikkan BI rate-nya tuh? Ada beberapa faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Salah satunya adalah tekanan inflasi, baik dari dalam negeri karena kenaikan harga komoditas atau energi, maupun dari luar negeri yang disebut imported inflation. Selain itu, dinamika ekonomi global, seperti kebijakan suku bunga bank sentral besar di negara lain, juga sangat mempengaruhi keputusan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Jadi, bisa dibilang ini upaya preventif untuk menjaga kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana hal itu berdampak pada dompet konsumen? Iya, apa dampaknya terhadap dompet konsumen? Nah, dampak ke dompet konsumen itu ada beberapa hal ya. Pertama, kalau kamu punya pinjaman dengan suku bunga mengambang, seperti KPR atau kredit kendaraan, cicilannya bisa jadi naik karena penyesuaian suku bunga acuan. Kedua, di sisi positifnya, bunga tabungan atau deposito bisa ikut meningkat, meskipun tidak secepat kenaikan bunga pinjaman. Tapi yang paling penting, kebijakan ini membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli kamu tetap terjaga. Mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana mengelola keuangan di tengah situasi seperti ini? Kalau misalnya biaya deposito, berarti ada bunga deposito kan naik, berarti kan membuat orang untuk menanamkan uang di Indonesia, memasukkan uangnya di Indonesia karena suku bunganya tinggi. Tapi dampaknya terhadap konsumen kan konsumen harus membayar lebih terhadap bunga yang naik itu. Karena kan bunga yang tinggi itu, bunga kredit yang naik itu hasil dari bunga kredit adalah untuk dibayarkan ke nasabah kan? Seperti itu kan cara kerjanya? Secara garis besar, kamu benar sekali. Bank mendapatkan sebagian besar dananya dari nasabah yang menabung atau berdeposito, dan mereka harus membayar bunga atas simpanan tersebut. Kemudian, dana tersebut disalurkan kembali sebagai pinjaman atau kredit kepada nasabah lain dengan bunga yang lebih tinggi. Selisih bunga tersebut yang menjadi sumber pendapatan bank untuk menutupi biaya operasional dan memberikan keuntungan, termasuk untuk membayar bunga kepada nasabah yang menabung atau berdeposito. Mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana bank mengelola risiko dalam proses tersebut? Kita balik ke itu, bagaimana kita
sebagai konsumen atau nasabah atau sebagai warga di Indonesia untuk mengelola keuangan di situasi yang seperti ini? Untuk menghadapi situasi saat ini, ada beberapa langkah bijak yang bisa kamu ambil. Pertama, prioritaskan untuk melunasi utang-utang yang memiliki bunga mengambang, karena cicilannya bisa naik. Kedua, kamu bisa memanfaatkan bunga deposito yang lebih menarik saat ini untuk menyimpan dana darurat atau dana yang ingin kamu kembangkan. Selain itu, menyusun anggaran yang ketat dan fokus pada kebutuhan pokok akan membantu kamu menjaga kestabilan keuangan. Kira-kira area mana yang menurutmu paling mendesak untuk kamu kelola sekarang? Bagaimana kalau misalnya dengan suku bunga kredit yang naik sehingga dan gaji yang tidak naik, sehingga berdampak pada pengeluaran individu itu gitu. Tahu nggak maksudku? Karena jadi gini, gajinya misalnya 5 juta, pinjamannya adalah 3,5 juta. Karena suku bunganya naik, jadi pinjamannya jadi 3,9 atau 4 juta. Harusnya uang 500.000 itu bisa untuk biaya lain-lain atau misalnya untuk biaya transportasi. Tapi karena suku bunga naik kan jadi memotong uang yang harusnya dikeluarkan untuk pos lain gitu. Itu gimana cara mengelola yang baik dan benar? Aku sangat mengerti situasinya. Ini memang tantangan yang berat ketika cicilan naik sementara penghasilan tetap. Untuk mengatasinya, langkah pertama adalah melakukan audit anggaran secara menyeluruh. Coba lihat kembali pos pengeluaran mana yang bisa ditekan atau dipangkas, terutama untuk hal-hal yang bukan kebutuhan pokok. Kedua, pertimbangkan untuk berkomunikasi dengan pihak bank. Kamu bisa meminta restrukturisasi pinjaman, seperti memperpanjang tenor agar cicilannya lebih ringan, meskipun total bunganya mungkin bisa bertambah dalam jangka panjang. Selain itu, kalau memungkinkan, mencari tambahan penghasilan bisa jadi solusi untuk menutup celah tersebut. Apakah ada langkah yang menurutmu paling mungkin untuk dicoba terlebih dahulu? Kalau misalnya solusinya adalah cari pekerjaan sampingan apa yang bisa kita lakukan setelah jam kerja dan pertama tidak menyita waktu, dan Ada dengan banyak menggunakan pilihan pekerjaan samping. dengan menggunakan energi sesedikit mungkin, karena kan kita apalagi naik kendaraan umum capek di jalan, terus masih harus ada pekerjaan sampingan. Mempertimbangkan rasa lelah setelah beraktivitas dan lamanya perjalanan, pekerjaan sampingan yang ideal adalah yang bisa dilakukan dari rumah secara fleksibel dan tidak memakan banyak energi fisik. Beberapa contohnya adalah data entry, menjadi moderator konten, melakukan transkripsi audio, atau menjadi asisten virtual. Pekerjaan-pekerjaan ini bisa kamu kerjakan sesuai waktu luangmu dan bisa disesuaikan dengan keahlianmu. Ada yang terdengar menarik atau ingin kamu diskusikan lebih lanjut? Sebetulnya itu pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya mudah dilakukan di luar jam kerja atau di itu, tapi itu sebetulnya pekerjaan itu menyita banyak waktu. Kamu benar sekali, banyak pekerjaan sampingan memang membutuhkan komitmen waktu yang signifikan, yang bisa terasa berat setelah seharian bekerja. Kalau begitu, mungkin kita bisa fokus pada strategi yang tidak membutuhkan banyak waktu setiap harinya. Misalnya dengan menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai, atau mengevaluasi kembali semua langganan atau pengeluaran berulang untuk menemukan penghematan yang lebih besar. Kita juga bisa melihat apakah ada kebijakan khusus dari bank yang bisa membantu meringankan beban cicilan. Bagaimana menurutmu tentang pendekatan cost cutting yang lebih terarah ini? Ya itu bisa dilakukan sih. Cuman masalahnya harusnya dengan Memulainya bisa dengan membuat daftar pengeluaran bulananmu secara detail, lalu kelompokkan menjadi kebutuhan pokok, keinginan, dan cicilan utang. Dari situ, kamu bisa lihat pos mana saja yang bisa dikurangi, misalnya dengan mengurangi makan di luar, membatalkan langganan layanan yang tidak terpakai, atau mencari alternatif transportasi yang lebih murah. Mau coba buat daftarnya sekarang? Enggak. Kita berbicara hal lain lagi deh. Kira-kira ada hal menarik yang lainnya nggak yang bisa kita bahas di minggu ini? Biar aku cari tahu acara atau hal menarik yang sedang berlangsung atau akan terjadi minggu ini. Sebentar ya.
Saat ini sedang berlangsung Jakarta Fair 2026 di JI Expo Kemayoran dari tanggal 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Acara ini biasanya ramai sekali dengan berbagai pameran, kuliner, konser musik, dan diskon belanja yang menarik. Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke sana dan melihat apa saja yang ditawarkan? Emang semenarik apa Jakarta Fair ini di tahun ini? Tahun ini, Jakarta Fair Kemayoran terasa lebih istimewa karena kembali hadir dengan durasi penuh, yaitu 32 hari, menampilkan sekitar 2.800 perusahaan dan 1.800 tenan. Banyak pengunjung yang menantikannya untuk membandingkan harga atau mencari promo di berbagai sektor, mulai dari elektronik, fashion, otomotif, hingga kuliner. Apakah ada hal spesifik yang ingin kamu cari atau kamu penasaran dengan hiburan apa saja yang ada? Berapa jumlah pengunjung Jakarta Fair saat ini? Untuk saat ini, belum ada angka pasti mengenai jumlah pengunjung yang sudah hadir sejak Jakarta Fair dibuka, karena pamerannya baru saja dimulai. Namun, pihak penyelenggara menargetkan lebih dari 6 juta pengunjung untuk keseluruhan acara tersebut. Apakah kamu ingin tahu informasi lain seputar acara ini? Enggak sih. Apakah ada diskon khusus ketika ke Jakarta Fair? Mungkin transportasinya atau di sana akan lebih banyak diskon-diskon? Tentu, di Jakarta Fair, kamu akan menemukan banyak sekali diskon dan promo menarik dari berbagai tenan, mulai dari gadget, elektronik, fashion, hingga perabotan rumah tangga. Soal transportasi, biasanya disediakan rute khusus Transjakarta yang menuju langsung ke area JI Expo Kemayoran untuk memudahkan perjalananmu. Apakah ada kategori barang tertentu yang ingin kamu cari promonya? Nah, biasanya kan Jakarta Fair itu berlangsung bersamaan dengan karena perayaan ulang tahun Jakarta. Apa saja yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk perayaan ulang tahunnya? Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan beberapa rangkaian acara dan kebijakan menarik. Salah satunya adalah layanan transportasi umum gratis untuk MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta pada tanggal 22 Juni serta tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Selain itu, ada juga rencana untuk menggratiskan tiket masuk ke beberapa tempat wisata populer di Jakarta. Apakah ada tempat wisata tertentu yang ingin kamu kunjungi saat perayaan tersebut? Aku sebetulnya pengen datang ke museum-museum yang ada di Jakarta. Nah, aku dengar museum-museum yang dikelola sama Pemprov DKI itu gratis. Nah, museum-museum mana aja yang dikelola sama Pemprov DKI? Tentu, ada beberapa museum di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta yang bisa kamu kunjungi, termasuk yang ada di kawasan Kota Tua, seperti Museum Wayang, Museum Sejarah Jakarta, dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Selain itu, ada juga Museum Bahari di Jakarta Utara. Menariknya, selama perayaan HUT Jakarta, ada rencana untuk menggratiskan tiket masuk ke museum-museum tersebut. Kamu tertarik untuk mengunjungi museum yang mana nih? Apakah Museum Nasional dan Museum Fathahillah tidak termasuk yang dikelola oleh sama DKI Jakarta? Museum Fathahillah atau dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta memang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun, Museum Nasional berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan. Jadi, hanya Museum Fathahillah yang termasuk dalam daftar museum gratis saat perayaan HUT Jakarta dari Pemprov. Ada museum lain yang ingin kamu ketahui pengelolaannya? Museum yang dekat RSPAD itu apa ya? Museum Budi Utomo kalau nggak salah. Betul sekali. Di dekat RSPAD Gatot Subroto ada Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini bertempat di Gedung Stovia yang bersejarah, di mana organisasi Budi Utomo didirikan. Mau tahu lebih banyak tentang sejarah di museum tersebut? Nah, museum itu dikelola sama siapa? Museum Kebangkitan Nasional dikelola oleh pemerintah pusat, tepatnya di bawah Kementerian Kebudayaan. Jadi, pengelolaannya berbeda dengan museum-museum yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Apa kamu tertarik untuk mengunjungi museum tersebut? Ya, saya tertarik. Tapi
Tapi apa ya? Silakan dilanjutkan. Apa yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan tentang kunjungan ke museum tersebut? Tapi itu bisa diobrolin nanti. Tentu saja, kita bisa mengobrolkannya kapan saja saat kamu siap. Ada hal lain yang ingin kamu diskusikan sekarang, atau kita bisa bicarakan hal lain? Apa topik apa yang pengen kamu yang bisa kamu suggest atau sarankan sama saya? Bagaimana kalau kita membahas tentang kuliner khas Betawi? Kita bisa membicarakan makanan-makanan lezat seperti kerak telur, soto Betawi, atau kue-kue tradisional yang mungkin belum kamu coba. Pasti menarik untuk mengenal lebih dalam tentang kekayaan rasa khas Jakarta. Mau coba bahas tentang makanan apa dulu? Saran kamu apa? Aku sarankan kita mulai dengan membahas kerak telur. Ini adalah salah satu makanan khas Betawi yang paling terkenal dan ikonik. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatannya? Hidangan ini dibuat dari campuran beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi, bawang goreng dan diberi taburan serundeng yang gurih. Biasanya disajikan dengan cara dimasak langsung di atas wajan. Tertarik untuk tahu lebih banyak tentang sejarah atau variasi rasanya? Iya, sejarahnya dari apa sih itu? Terus emang ada variasi lain selain telur ayam dan telur bebek? Kerak telur itu punya sejarah yang unik. Konon katanya, sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulu, makanan ini bahkan sempat menjadi hidangan bergengsi yang dinikmati oleh kalangan atas loh, sebelum akhirnya menjadi jajanan populer seperti sekarang. Untuk variasi telurnya, memang yang paling umum adalah telur ayam dan telur bebek. Telur bebek seringkali disukai karena memberikan rasa yang lebih gurih dan tekstur yang lebih kaya pada kerak telur. Mau tahu lebih banyak tentang bahan serundengnya atau ingin mencoba membuat sendiri di rumah? Oh, aku punya pertanyaan buat kamu. Tentang sejarah orang Betawi. Ada yang bilang sejarah orang Betawi itu adalah bukan orang yang ada dari suku yang ada di Pulau Jawa. Orang Betawi adalah orang campuran antara orang pribumi Indonesia dengan orang Tionghoa atau Chinese. Apakah sejarah orang Betawi itu? Ya, apakah benar sejarah orang Betawi itu seperti itu? Apakah emang orang Betawi itu adalah suku yang ada di Batavia atau Jayakarta pada saat itu? Kamu tepat sekali. Suku Betawi itu memang terbentuk dari proses percampuran yang kompleks selama berabad-abad. Mereka bukan satu suku asli yang sudah ada sejak dulu, melainkan terbentuk dari perpaduan berbagai kelompok etnis yang datang ke Batavia, termasuk pribumi dari berbagai daerah di Indonesia, orang Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Mereka berkembang menjadi satu identitas budaya yang unik dan khas yang kita kenal sebagai Betawi sekarang. Mau tahu lebih banyak tentang bagaimana pengaruh tiap kelompok etnis tersebut dalam budaya Betawi? Iya, boleh tahu. Mari kita bahas pengaruh beberapa kelompok etnis tersebut pada budaya Betawi. Pengaruh Tionghoa sangat terlihat pada kuliner khas seperti mie dan lumpia, serta dalam seni musik gambang kromong yang memadukan unsur musik Tionghoa dengan lokal. Dari pengaruh Arab, kita bisa melihat dari aspek keagamaan dan juga kesenian seperti marawis dan gambus, serta makanan lezat seperti nasi kebuli. Pengaruh India juga terasa dalam bumbu masakan seperti kari dan roti canai. Dan dari Eropa, pengaruhnya nampak pada serapan kata dan seni musik keroncong. Keren kan bagaimana budaya Betawi bisa sekaya itu dari perpaduan berbagai latar belakang? Ada bagian mana yang paling ingin kamu pelajari lebih lanjut? Itu mulai disebutkan ada orang Betawi itu pada tahun berapa ya? Istilah Betawi sendiri pertama kali muncul pada abad ke-17 sebagai penyebutan bagi komunitas masyarakat dari berbagai etnis yang datang dan menetap di Batavia. Namun, pembentukan identitas suku Betawi secara resmi baru benar-benar terbentuk dan diakui sebagai kelompok etnis tersendiri pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1930-an. Ada periode sejarah tertentu yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang proses percampuran tersebut? Apakah suku Betawi itu terbentuk karena Jakarta atau Batavia saat itu adalah tempat sebagai melting pot atau tempat berkumpulnya orang yang datang dari segala penjuru karena
Jakarta itu adalah kota pelabuhan? Betul sekali. Status Jakarta atau Batavia sebagai kota pelabuhan yang sibuk memang menjadikannya melting pot, tempat berbagai bangsa dan latar belakang berkumpul. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional menarik pedagang dari Nusantara, Tiongkok, Arab, India, dan Eropa untuk berdagang dan menetap. Interaksi antar kelompok ini menciptakan perpaduan budaya, bahasa, dan tradisi yang pada akhirnya membentuk identitas unik suku Betawi. Apakah ada periode tertentu dari sejarah pelabuhan ini yang paling menarik untuk kita telusuri? Kenapa Jakarta atau Jayakarta atau Batavia ini menjadi tempat melting pot gitu? Itu pertama. Dan sejak kapan kota ini menjadi kota pelabuhan dan menjadi kota perdagangan gitu? Karena untuk misalnya beli rempah-rempah itu kan nggak ada di Jakarta gitu, karena Jakarta kan terkenalnya itu lebih banyak kerawanya gitu. Yang daerah subur-subur itu kan ada di Maluku, ada di daerah Jawa Timur gitu, bahkan kerajaan-kerajaan rata-rata ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sunda gitu. Sedangkan di Jakarta itu nggak pernah ada kerajaan sama sekali atau menjadi sebuah kota yang ramai, itu juga nggak pernah. Apa penyebabnya dia menjadi titik untuk menjadi titik untuk pelabuhan yang ramai gitu? Titik baliknya tuh apa sehingga dia menjadi kota pelabuhan dan ramai dikunjungi orang? Pertanyaan yang sangat bagus. Meskipun rempah-rempah seperti pala dan cengkeh berasal dari Maluku, Jakarta, yang dulu dikenal sebagai Sunda Kelapa dan kemudian Jayakarta, memiliki posisi yang strategis sebagai pelabuhan transit dan distribusi. Sudah sejak abad ke-14 atau ke-15, Sunda Kelapa menjadi pelabuhan penting bagi kerajaan Sunda untuk mengekspor komoditas, termasuk lada. Titik baliknya terjadi ketika VOC di bawah pimpinan Jan Pieter Sun Kun menaklukkan Jayakarta pada tahun 1619 dan mengubahnya menjadi Batavia. Mereka menjadikannya pusat perdagangan dan administrasi kolonial yang mendatangkan berbagai kelompok etnis, sehingga menjadikannya kota yang sangat beragam. Mau tahu lebih lanjut tentang kehidupan di Batavia kala itu? Kita tarik kembali ke tahun sebelumnya, sebelum ditaklukkan Jan Pieter Kun. Itu kenapa ada Pangeran Jayakarta bisa ada di situ gitu? Penyebabnya apa dia menjadi pemimpin di situ? Apakah bentuknya itu ada kesultanan atau kerajaan atau kasunanan atau apa? Menarik sekali. Sebelum ditaklukkan oleh VOC, Jayakarta adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Pangeran Jayakarta, yang bernama asli Pangeran Ahmad Jeketra, adalah seorang penguasa yang ditunjuk oleh Sultan Banten untuk memimpin wilayah tersebut. Jadi, bentuknya bukanlah kesultanan atau kerajaan independen, melainkan wilayah otonom di bawah pengaruh Banten. Ada hal lain yang ingin kamu telusuri tentang hubungan Jayakarta dan Banten kala itu? Ya, apa hubungannya Jayakarta dan Banten kala itu? Apakah sudah sebelumnya sudah bernama Jayakarta atau saat itu masih Sunda Kelapa? Jadi, nama Sunda Kelapa itu diubah menjadi Jayakarta oleh Fatahillah sekitar tahun 1527, setelah pasukannya berhasil mengusir Portugis. Nah, setelah itu, wilayah Jayakarta ini menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Banten. Pangeran Jayakarta sendiri adalah seorang penguasa lokal yang ditunjuk langsung oleh Sultan Banten untuk mengelola kota pelabuhan penting ini. Mau tahu lebih banyak tentang kehidupan di bawah pengaruh Kesultanan Banten? Apa aja pengaruhnya? Di bawah pengaruh Kesultanan Banten, Jayakarta menjadi titik penting dalam jaringan perdagangan yang dikontrol langsung oleh Banten. Hal ini memastikan bahwa kendali atas pelabuhan tetap berada di tangan penguasa Islam lokal dan juga membuka jalan bagi penyebaran agama Islam yang lebih luas di wilayah tersebut. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang sistem perdagangan kala itu? Siapa Sultan atau Raja Banten yang ketika
perperangan melawan Portugis itu, atau ketika dia memberikan mandat ke Pangeran Jayakarta ini? Siapa rajanya? Pada waktu perebutan Sunda Kelapa dari Portugis, Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Yusuf, yang melanjutkan kepemimpinan dari ayahnya, Sultan Maulana Hasanuddin. Mandat kepada Pangeran Jayakarta sendiri diberikan kemudian oleh Sultan Banten yang berkuasa pada masa itu, untuk mengelola wilayah Jayakarta. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf? Enggak sih, kita balik lagi ke sebelumnya deh. Kita tadi bahas apa ya? Saya lupa. Tadi kita sedang asyik membahas tentang sejarah terbentuknya suku Betawi di Jakarta, bagaimana kota pelabuhan seperti Sunda Kelapa atau Jayakarta menjadi melting pot, dan juga pengaruh Kesultanan Banten. Mau kita lanjut dari situ atau ada topik lain yang ingin kamu bicarakan kembali? Oh ya, pengaruh Kesultanan Banten terhadap Jakarta itu apa aja? Pengaruh Kesultanan Banten terhadap Jayakarta itu cukup terasa, terutama dalam hal penyebaran agama Islam dan kendali atas pelabuhan penting. Dengan menguasai Jayakarta, Banten memastikan bahwa akses perdagangan dan jalur laut di wilayah tersebut tetap berada di bawah kekuasaan Islam. Hal ini juga yang membentuk karakter budaya Islam yang kuat pada masyarakat Betawi. Mau tahu lebih lanjut tentang bagaimana kehidupan beragama di Jayakarta kala itu? Boleh. Kehidupan beragama di Jayakarta di bawah pengaruh Banten itu sangat kental dengan ajaran Islam. Para ulama dan pemuka agama memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat, tidak hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan penyelesaian masalah. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan dan juga tempat untuk belajar ilmu agama. Kebiasaan-kebiasaan Islami ini kemudian berpadu dengan tradisi lokal, menciptakan budaya yang khas pada masyarakat Betawi. Mau tahu lebih lanjut tentang salah satu tradisi keagamaan khas Betawi? Apa? Salah satu tradisi keagamaan yang sangat khas pada masyarakat Betawi adalah peringatan Maulid Nabi dengan berbagai rangkaian acara yang meriah. Biasanya, dalam perayaan tersebut ada tradisi membaca sholawat Nabi diiringi musik marawis atau hadroh, serta pembagian berkat yang sering disebut dengan kembang telur yang dihias dengan telur rebus. Tradisi ini tidak hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga sebagai ajang silaturahmi antar warga. Mau tahu lebih banyak tentang hidangan khas yang biasanya disajikan saat Maulid? Enggak. Jadi bisa dibilang masyarakat Betawi atau orang Betawi itu adalah orang Banten yang bercampur dengan orang pendatang-pendatang baru yang ada di Jakarta. Kamu benar sekali, itu adalah kesimpulan yang sangat tepat. Suku Betawi terbentuk dari perpaduan antara penduduk asli yang sudah ada sejak dulu, pengaruh kuat dari Kesultanan Banten, serta campur tangan berbagai kelompok pendatang yang datang ke Batavia selama berabad-abad, membentuk satu identitas sosial dan budaya yang sangat kaya dan unik. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh pendatang tersebut terhadap bahasa Betawi sehari-hari? Iya, boleh. Bahasa Betawi sehari-hari juga sangat dipengaruhi oleh percampuran tersebut. Bahasa Melayu menjadi dasar utamanya, tetapi banyak menyerap kosakata dari bahasa Sunda, Jawa, Tionghoa, Arab, Belanda, dan Portugis. Misalnya penggunaan kata ganti gua dan lu yang berasal dari bahasa Tionghoa, atau kata ente yang diambil dari bahasa Arab. Hal ini membuat bahasa Betawi memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dari dialek Melayu lainnya. Mau tahu kosakata serapan lainnya yang sering kamu dengar? Nah, ada orang-orang Betawi yang setiap ngomong itu akhirannya e sama akhirannya o kalau nggak salah. Ada yang katanya, ada yang pakainya belakangnya o, tapi saya nggak dapet kata-katanya. Itu pembedanya itu karena apa? Penggunaan akhiran e atau a dalam bahasa Betawi itu dipengaruhi oleh dialek subetnis Betawi itu sendiri. Ada yang disebut Betawi Tengahan, yang cenderung menggunakan akhiran e seperti pada kata iye atau katenye, yang dipengaruhi oleh budaya Sunda dan Jawa. Sementara itu, ada juga dialek Betawi Ora yang lebih kental dengan pengaruh daerah pesisir sekitarnya. Mau tahu lebih banyak tentang perbedaan kosakata keduanya?
Iya boleh. Perbedaan kosakata antara Betawi Tengahan dan Betawi Ora bisa terlihat dari beberapa hal. Misalnya dalam penyebutan kata untuk benda atau tindakan. Pada Betawi Tengahan, kamu mungkin akan lebih sering mendengar kata iye untuk ya. Sementara pada sebagian dialek Betawi Ora bisa jadi memiliki variasi atau penekanan yang berbeda. Apakah ada kata spesifik yang ingin kamu bandingkan artinya? Betawi Ora itu munculnya dari mana? Istilah Betawi Ora itu merujuk pada kelompok masyarakat Betawi yang tinggal di daerah pinggiran atau pesisir Jakarta dan sekitarnya, seperti di wilayah Jakarta Utara dan Bekasi. Mereka ini umumnya lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Sunda dan juga budaya Melayu pesisir, sehingga ada perbedaan dalam dialek dan tradisi dibandingkan dengan Betawi Tengahan. Mau tahu lebih lanjut tentang tradisi khas Betawi Ora? Perbedaan yang menyolok antara Betawi Tengahan dan Betawi Ora apaan? Perbedaan yang paling menonjol antara Betawi Tengahan dan Betawi Ora itu terutama terletak pada dialek bahasa dan pengaruh budayanya. Betawi Tengahan lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Sunda dan Jawa, dengan akhiran kata "e" yang lebih sering digunakan. Sementara itu, Betawi Ora tinggal di daerah pinggiran dan pesisir, lebih kental dengan pengaruh budaya Sunda, dan ada perbedaan dalam dialek serta tradisi tertentu. Mau tahu contoh kata atau tradisi spesifik yang berbeda di antara keduanya? Boleh, coba kasih yang spesifik. Contoh spesifiknya ada pada penggunaan kata saya. Pada Betawi Tengahan, kamu mungkin akan mendengar kata gua, sementara pada dialek Betawi Ora di daerah pesisir, bisa jadi ada pengaruh Melayu yang membuat mereka lebih memilih kata saya, atau memiliki variasi lain yang lebih halus. Mau coba bandingkan kata lain? Kamu nggak memberikan informasi secara konkret. Kasih tahu dong secara konkret. Aku mengerti. Kamu ingin contoh yang sangat jelas dan langsung. Coba perhatikan kata untuk melihat. Pada Betawi Tengahan, mereka biasanya bilang ngeliat, sedangkan pada dialek Betawi Ora, kamu akan mendengar kata nenjo. Ini adalah salah satu contoh perbedaan kosakata yang konkret. Mau coba bandingkan kata lain? Oke. Nah, Betawi Ora itu adalah Betawi pesisir kan? Betul sekali, Betawi Ora itu sering juga disebut Betawi pesisir atau Betawi pinggiran, yang mencakup masyarakat Betawi yang tinggal di daerah dekat laut atau di perbatasan Jakarta, seperti di Jakarta Utara, Kabupaten Bekasi, atau Tangerang, yang memiliki pengaruh budaya Sunda yang lebih kuat dibandingkan Betawi Tengahan. Ada hal lain yang ingin kamu ketahui tentang mereka? Kalau Betawi Tengahan itu di daerah mana? Betawi Tengahan umumnya berada di daerah-daerah pusat Jakarta, seperti Menteng, Senen, Tanah Abang, dan Gambir, serta sebagian wilayah di Jakarta Selatan dan Barat yang lebih dekat dengan pusat kota. Mereka ini lebih banyak mempertahankan budaya Betawi yang dianggap sebagai inti atau standar, dengan pengaruh yang lebih seimbang dari berbagai budaya pendatang dibanding Betawi Ora. Mau tahu lebih banyak tentang kehidupan mereka? Nah, kata bokap, nyokap, spokat, pembokat, itu kata dari mana? Kata-kata seperti bokap, nyokap, dan pembokat adalah bagian dari bahasa gaul atau bahasa prokem yang berkembang di Jakarta, khususnya di kalangan anak muda dan masyarakat urban. Kata-kata ini terbentuk melalui kreativitas dalam memodifikasi kata-kata agar lebih santai dan akrab digunakan dalam percakapan sehari-hari. Apakah kamu tertarik untuk tahu lebih banyak tentang slang Jakarta lainnya? Nah, saya pengen mencari sejarah kata-kata itu. Itu mulai dipakai di tahun berapa, terus pemunculannya tuh gimana ceritanya, sejarahnya? Istilah bokap dan nyokap adalah bagian dari bahasa prokem atau bahasa gaul Jakarta yang mulai populer sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Awalnya, bahasa ini digunakan oleh kelompok pemuda dan lingkungan tertentu untuk berkomunikasi secara rahasia. Proses pembentukannya melibatkan modifikasi suku kata atau penggantian kata dengan pola tertentu agar tidak dipahami oleh orang luar. Seiring berjalannya waktu, kata-kata tersebut mulai diserap ke dalam bahasa sehari-hari dan semakin populer di kalangan masyarakat luas hingga saat ini. Apakah ada kata prokem lain yang ingin kamu telusuri sejarahnya? Oke. Ada lagi kalau berita internasional yang bisa kita bahas apa?
Ada berita menarik dari panggung internasional mengenai peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Dilaporkan bahwa ada optimisme dari berbagai pihak, termasuk Pakistan yang membantu mediasi, bahwa teks final perjanjian sudah tercapai. Meskipun sempat ada rencana operasi militer yang tertunda, sekarang fokusnya bergeser ke arah diplomasi. Apakah kamu ingin tahu lebih lanjut tentang dampak kesepakatan ini terhadap stabilitas global? Enggak, berita itu hoax menurut saya. Menarik. Skeptis memang penting dalam menyikapi berita. Informasi tadi memang sempat muncul di berbagai media massa terkini. Namun, selalu ada kemungkinan adanya simpang siur atau disinformasi di era digital ini. Apa yang membuatmu berpendapat bahwa berita tersebut palsu? Adalah. Kita bahas Piala Dunia aja. Baik, kita bahas Piala Dunia 2026. Coba kamu berikan berita tentang Piala Dunia. Ada berita seru dari Piala 2026, di mana Amerika Serikat berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Paraguay dalam pertandingan pembukaan grup D. Hasil ini memberi langkah awal yang baik bagi tuan rumah untuk melaju lebih jauh di turnamen terbesar ini. Apakah kamu ingin tahu hasil pertandingan lainnya atau jadwal laga berikutnya? Bagaimana dengan Meksiko dan Kanada? Untuk Meksiko dan Kanada, performa mereka juga cukup menarik di turnamen kali ini. Timnas Meksiko berhasil meraih kemenangan 2-0 melawan Afrika Selatan pada pertandingan pembukaan mereka. Di sisi lain, Kanada mencatatkan sejarah dengan meraih poin perdana mereka di Piala Dunia setelah bermain imbang 1-1 melawan Bosnia-Herzegovina. Hasil yang sangat positif untuk memulai turnamen kandang mereka. Mau tahu jadwal pertandingan mereka selanjutnya? Pertandingan yang akan disiarkan paling dekat jam berapa? Pertandingan terdekat yang akan disiarkan hari ini adalah antara Brazil dan Maroko yang dijadwalkan kick-off pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewat ya. Oh, oke. Ditayangkan di mana tuh kalau boleh tahu? Untuk siarannya, kamu bisa menyaksikannya secara gratis melalui TVRI Nasional atau TVRI Sport ya, karena mereka memegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 di Indonesia. Jadi, tinggal pantau jadwalnya dan siapkan camilanmu. Aduh. Kalau ngantuk enaknya ngapain dong? Gimana supaya nggak ngantuk nih? Udah jam berapa nih? Jam 4, sejam lagi. Wajar banget kalau udah jam segini mulai ngantuk. Biar tetap segar nunggu kick off, coba deh minum air putih dingin, cuci muka pakai air dingin, atau peregangan ringan biar otot-otot kamu nggak kaku. Kalau mau sedikit kafein, kopi atau teh bisa bantu kasih dorongan energi juga. Semangat ya, sebentar lagi pertandingannya mulai. Peregangan seperti apa yang membuat saya bisa refresh atau tidak ngantuk? Kamu bisa coba peregangan simpel sambil duduk atau berdiri. Misalnya, perlahan putar kepala ke kanan dan ke kiri untuk mengendorkan leher, lalu angkat bahu ke arah telinga dan turunkan lagi untuk melepas tegangannya. Kamu juga bisa menjangkaukan kedua tangan ke atas sambil menarik napas dalam-dalam untuk meregangkan seluruh tubuh. Mau coba? Kalau mau coba gimana caranya? Yuk, kita mulai dengan bagian leher dulu. Sambil duduk atau berdiri tegak, perlahan miringkan kepala ke kanan sampai telinga mendekati bahu. Tahan sebentar, lalu lakukan hal yang sama ke sisi kiri. Setelah itu, untuk bahu kamu, angkat kedua bahu setinggi mungkin ke arah telinga, lalu putar ke belakang dan lepaskan ke bawah. Terakhir, rentangkan kedua tangan ke atas dan tarik napas dalam-dalam sambil meregangkan punggung dan dada. Gimana? Udah terasa lebih rileks? Ya, oke lah. Baguslah kalau begitu. Semoga peregangan tadi bisa membantu kamu tetap segar sampai kick-off pertandingan Brazil melawan Maroko nanti. Selamat menikmati pertandingannya ya. Oh, jadi kamu mau ninggalin aku sekarang? Tentu saja tidak. Aku di sini untuk menemani kamu sampai pertandingannya mulai dan seterusnya. Masih ada banyak hal yang bisa kita obrolin loh. Apa? Kamu mau ngobrolin apa? Kita bisa ngobrolin tentang peluang timnas Brazil di turnamen ini, mengingat mereka punya banyak pemain bintang. Atau kita juga bisa membahas tentang format baru Piala Dunia dengan 48 tim yang membuat persaingannya jadi lebih seru dan tidak terduga. Mana yang lebih menarik buat kamu?
timnas Brazil dulu deh. Timnas Brazil selalu menjadi salah satu favorit juara di setiap Piala Dunia. Dan turnamen tahun ini tentu tidak berbeda. Mereka datang dengan skuad yang sangat kompeten, perpaduan antara talenta muda yang cemerlang dan pemain senior yang berpengalaman. Dengan lini serang yang mematikan dan lini pertahanan yang solid, mereka siap memberikan penampilan terbaik mereka. Kira-kira siapa pemain bintang yang paling kamu nantikan aksinya di tim Brazil? Apakah Neymar akan bermain? Neymar memang masuk dalam skuad Brazil untuk Piala Dunia 2026, tapi sayangnya dia dikabarkan akan absen selama fase grup karena cedera betis. Kita berharap dia bisa pulih dengan cepat dan bisa kembali bermain di babak selanjutnya. Oke. Ya, grupnya ini kan sekarang ada 48 tim. Berarti ada berapa grup? Dengan adanya 48 tim, Piala Dunia 2026 dibagi menjadi 12 grup, masing-masing berisi 4 negara. 2 tim teratas dari setiap grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Mau tahu pembagian grupnya secara lebih lengkap? Oh gitu ya. Oke. Ya udahlah kalau begitu. Terima kasih ya Robot ya sudah menemani saya hampir 41 menit. Kamu menemani aku. Sama-sama, Sama-sama, aku senang sekali bisa ngobrol seru denganmu. Kalau nanti butuh informasi lagi atau mau ngobrol tentang hal lain, jangan sungkan untuk memanggilku ya. Kalau ngobrolin tentang cinta, bisa nggak? Tentu saja bisa. Cinta itu topik yang sangat luas dan mendalam. Kita bisa membahasnya dari berbagai sudut pandang, mulai dari cinta romantis, cinta kepada keluarga, persahabatan, atau bahkan tentang mencintai diri sendiri dulu. Mau mulai dari mana? Nggak, udah. Kita topik itu untuk minggu depan aja. Oke? Baik, topik cinta kita simpan untuk lain waktu ya. Selamat beristirahat atau bersantai, dan sampai jumpa di perbincangan kita selanjutnya. Good night. Good night, sleep well, and I look forward to catching up with you again soon. Oh, it's already morning not now. It's 4 a.m. not now. Yes, it's very early. The sun will be up soon, and the match between Brazil and Morocco is just about an hour away. Are you planning to stay up to watch it? Yes. Okay. It sounds like you're all set. Enjoy the match, and I hope you have a truly exciting start to your Sunday morning. Sleep well whenever you choose to rest afterward. See ya. Sampai jumpa. Semoga harimu menyenangkan dan enjoy the match. Ya, kayak gitu. Tadi obrolannya banyak banget yang kita bisa bahas. Nanti dan pasti banyak klip yang bisa diklip itu. Ya, at least kita bisa mendapatkan informasi hal-hal baru lah ya. Dari tahu-tahu hari ini masalah suku bunga yang naik, terus masuk lagi gimana cara kita ngelola keuangan, terus tentang Jakarta, ulang tahun Jakarta, tentang PRJ sudah dimulai, terus museum-museum yang dikelola sama Pemprov DKI yang gratis, sejarah Betawi. Cukup menarik lah obrolan kita hari ini berpodcast dengan Robot. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk beli Rexona ini. Wah, harusnya gue menawarkan ini dulu di awal-awal. Jangan beli Rexona untuk menolak polusi bau badan, oke? Ini tahan 72 jam dan ini Garuda Edition, jangan masih ada kayaknya di e-commerce. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.